Ketua Konsil Kedokteran Indonesia masa 2009-2014. Boleh sambil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada pengawal yang menjaga saya supaya jangan ngapa-ngapain, ini dulu saya sapa Prof. Bambang dan Prof. Tonang. Terima kasih saya dikasih izin duduk. Dia tidak kemana-mana. Pak Menteri yang diwakili oleh Prof. Tri dan Ketua MGBKI, ada Prof. Teddy, ada Prof. Yudi di sini. Para senior. Oh, Prof. Budi di belakang. Prof. Budi, mohon maaf, mohon izin saya duduk di sini karena saya dikejar-kejar oleh Prof. Teddy suruh duduk sini, jadi duduk. Selamat datang Prof. Budi yang punya MGBKI ini. Para senior yang saya hormati dan sejawat sekalian yang saya muliakan. Prof. Tri, pendirian saya tidak kuat, jadi saya nggak berdiri begitu. Saya lebih kuat di kedudukan gitu. Mohon maaf, ini acara serius ya. Saya diminta untuk menyampaikan pemikiran saya, berbagi kepada ibu bapak semua. Pembicaraan saya akan berbeda karena Prof. Tri tadi sudah menyampaikan yang kebijakan. Saya ingin duduk di sini untuk mengajak kita semua para dokter paham betul siapa kita sebagai dokter. Ya. Saya diberikan judul tentang independensi Konsil Kedokteran dan Kolegium Kedokteran, tapi izinkan saya menyampaikannya dengan cara yang berbeda, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan ibu bapak, tapi saya mencoba membuatnya menjadi lebih sederhana, mungkin lebih lain gitu, supaya kita bisa juga mengikuti bahwa kedokteran itu bukan cerita baru. Disepakati di dunia ada 8 tahap perjalanan perkembangan kedokteran ini, dimulai dari akar yang paling mendasar, yaitu yang dikenal, yang masih bisa dicatat sebelum 500 tahun sebelum Masehi. Kenapa 500? Karena 500 tahun sebelum Masehi itulah ada Hippocrates. Dari sebelumnya sampai akan terus berjalan ke depan. Kalau kita melihat yang sebelumnya, saya tidak akan ambil semua, sepotong-sepotong saja. Kalau kita lihat dari sebelum tahun 500 sebelum Masehi, sebelum Hippocrates yang kita kenal itu, maka dari 5 negara barangkali namanya, yang menjadi cahaya dari bangunnya kedokteran ini, 4 yang saya sampaikan di slide ini berasal dari Asia. Jadi sebetulnya kita orang Asia ini mestinya bangga bahwa kedokteran itu asal muasal yang utamanya ada dari 4 negara ini. Buat Prof. Mukhlis senior saya, guru saya, bapak saya ini provokator saya juga sebetulnya gitu. Dan Prof. Teddy, bedah sudah ada dari 3000 tahun sebelum Masehi. Ketika di India orang yang bersalah itu dipotong hidungnya, maka muncullah di situ ahli bedah Susruta namanya, pasti Prof. Teddy paling tahu itu, yang melakukan rinoplasti pertama. Jadi kita lihat bahwa perkembangan kedokteran itu dari mulai ilmu dan aplikasinya berjalan bersama dari dulu. Begitu juga tentang etik kedokteran. Di slide bisa kita lihat, etik kedokteran yang kita bincang sekarang adalah perjalanan panjang, perjalanan makin matang dari yang sudah diciptakan pertama kali pada saat Mesopotamia. Sudah ada di situ ditentukan mana yang patut dan mana yang tidak baik dikerjakan oleh dunia kedokteran. Begitu juga dengan Mesir, dengan Ebers papirusnya. Ebers itu adalah orang Jerman, tapi yang mempelajari sejarah kedokteran di Mesir, papernya, maka itu adalah Ebers papirus, yang sudah mendeskripsikan tentang sistem sirkulasi 1550 tahun sebelum Masehi. Kedokteran bukanlah profesi yang baru muncul. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, ini mungkin seperti gambar anak-anak begini ya, Pokemon, tapi bukan. Ketika Zeus yang dipercaya pada saat itu sebagai dewa langit dan bumi memiliki anak Apollo yang dikenal dikagumi oleh perempuan dan laki-laki pada zamannya,
dan dikenal sebagai orang yang juga bisa mengobati orang. Tapi Apollo dengan rela hati menyerahkan kepercayaan itu pada anaknya, yaitu Aesculapius. Sehingga ketika itu yang dianggap sebagai dewa penyembuh adalah Aesculapius, dan Apollo minggir, walaupun di awal sebetulnya Apollo itulah yang dikenal sebagai dewa penyembuh. Akhirnya Apollo hilang pelan-pelan, yang dikenal sebagai dewa penyembuh adalah Aesculapius. Kita masuk ke zaman klasik, di mana orang yang bukan dokter, Socrates, justru membuat banyak sekali karya-karya yang justru kita pakai sampai saat ini. Tentang berpikir kritis adalah Socrates yang mengatakan bahwa seorang dokter harus berpikir kritis. Kenapa dokter Yunani tidak berhasil mengobati pasien-pasiennya? Karena dokter-dokter Yunani tidak berpikir holistik. Itu adalah cara-cara yang disampaikan oleh Socrates, seorang filsuf yang sangat terkenal, walaupun pemikirannya kadang-kadang menjadi tidak diterima orang. Kenapa? Karena dia sangat percaya diri, dan juga satu lagi adalah dia memiliki integritas. Integritas yang lemah yang menyebabkan orang bisa berubah, dan integritas yang kuat seperti Socrates yang menyebabkan dia bisa tersingkir. Sekarang kita lihat, integritas kita pertanyakan, kita cari integritas itu. Maka kita berpikir pada Socrates dulu bahwa betullah Socrates bahwa dokter itu harus memiliki integritas yang kuat. Socrates juga yang mengajarkan kepada kita tentang pendidikan kedokteran seperti tadi berpikir kritis, tentang bagaimana teknik magang dalam kedokteran, dan juga tentang bagaimana kedokteran beradaptasi pada perkembangan yang terjadi pada saat itu dan juga pada saat ini tentunya. Sesudah beliau muncul Hippocrates yang lahirnya tahun 460 sebelum Masehi. Dari Hippocrates kita belajar etik. Jadi dari Socrates kita belajar bahwa kedokteran itu penuh dengan filosofi, berasal dari filosofi tentang kemanusiaan. Dari Hippocrates kita belajar tentang etik. Kita tahu bahwa sumpah kedokteran yang pertama, sumpah dokter yang pertama adalah sumpah Hippocrates. Dan kita lihat bagaimana Hippocrates menghormati seniornya, memegang apa-apa yang dikatakan seniornya, sehingga sumpah dokter yang pertama itu menyatakan, I swear by Apollo, saya bersumpah demi Apollo. Orang yang tadi dianggap sebagai dewa penyembuh. Tentu dengan perkembangan zaman kita mulai mengenal agama dan sebagainya, sumpah itu berubah dan sekarang kita menyebutnya sebagai demi Allah saya bersumpah gitu. Tetapi yang kita perhatikan di sini adalah bagaimana orang-orang zaman dulu sangat punya integritas dan menghargai semua karya-karya seniornya sebagai sebuah karya-karya yang untuk diteladani. Kalau ada yang salah tentu dikoreksi. Tapi Hippocrates telah bergerak menggeser, bahkan menggeser agama sebagai agama murni sebagai pendekatan terhadap kedokteran dicampur dengan ilmu pengetahuan, etik dan teknologi. Adalah jasa Hippocrates. Itulah sebabnya kenapa Hippocrates yang disebut sebagai bapak kedokteran. Saya melompat ke zaman pertengahan ketika sudah lewat dari masa sebelum Masehi tadi, kita sudah berada di masa Anno Domini. Ini adalah perempuan Fatimah Al-Fihriyah yang pada umur 59 tahun meneruskan apa yang disampaikan oleh bapaknya untuk membuat pendidikan itu berada di depan. Maka Fatimah lah yang pertama kali mendirikan universitas pertama di dunia, Al-Qarawiyyin. Di mana di dalam Al-Qarawiyyin kedokteran adalah salah satu mata ajaran yang utama. Jadi kita lihat di sini yang disebut university based, hospital based, ini dia. Dasarnya yang pertama adalah pada saat universitas pertama berdiri adalah Fatimah yang memasukkan kedokteran sebagai mata ajaran utama di situ. Para senior yang saya hormati, saya melompat lagi karena tidak mungkin semua waktu dipakai. Kita tahu ada Ibnu Sina atau Avicenna yang merupakan cendekiawan muslim, dia juga seorang dokter, dan pada beliau disampaikan sebutan sebagai the Prince of Medicine, atau juga kadang-kadang disebut sebagai bapak kedokteran modern. Apa yang istimewa dari Ibnu Sina? Ibnu Sina mengeluarkan dua tulisan besar yang sampai sekarang masih menjadi pedoman. Yang pertama adalah Al-Qanun fi Al-Tib, yaitu sebuah ensiklopedia medis. Itulah ensiklopedia medis yang lebih lengkap dibandingkan yang sebelumnya tadi ada pada Ebers Papyrus. Dan kemudian tulisan kedua dari Ibnu Sina adalah On Testing New Medicine. Ini adalah cikar bakal standar uji klinis. Jika ibu dan bapak bisa membaca pelan-pelan yang dalam kotak coklat, di situ terlihat bahwa uji klinis kita sebetulnya berasal dari sana. Bahwa kalau kita menguji obat, obat itu harus tunggal kerjanya.
Kalau kita menguji obat harus pada orang yang memang sakitnya itu, dan harus ada reproducibility, sudah dituliskan oleh Ibnu Sina di tahun-tahun yang sekitar 1000 sesudah Masehi. Maka kita melihat dengan melompat lagi, Prof. Tonang, dari tadinya takhayul atau superstition yang tadi di zaman India, Mesir, Mesopotamia masuk sudah sebetulnya ilmu, tapi diperkuat oleh mitos Yunani tadi, Aesculapius, Apollo dan sebagainya. Maka kedokteran berdiri bertumpu di situ untuk berdiri pada pilar yang di tengah, ilmu dan etik. Itu yang kelihatan tadi. Ditambah penguatan dengan filosofi, tiga ini barangkali menunjukkan ilmu dasar kedokteran. Atau ditambah dua tadi, ilmu dan etik dengan teknologi, itulah barangkali yang ilmu terapan. Inilah yang kita sebut dalam kedokteran sebagai keilmuan, ada ilmu kedokteran dasar, ada ilmu kedokteran terapan. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi pangkal belakang hari bahwa ilmu dasar itu dipelajari dari aspek yang kita sebut akademik, dan ilmu terapan itu yang kita sebut sebagai profesi seperti yang tadi disinggung oleh Prof. Tri. Para senior yang saya hormati di sini, kalau kita bicara kotak abu-abu yang muda di atas itu, ini adalah otoritas profesi. Inilah yang disebut independen, bahwa penggalian keilmuan, penjagaan keilmuan, pengembangan keilmuan adalah murni otonomi dari profesi itu sendiri. Tidak mungkin saya sebagai seorang dokter paru untuk cawe-cawe juga ke dalam ilmunya Prof. Tonang di patologi klinik, karena sudah keluar jauh dari apa yang saya pelajari. Itu contoh kecil, contoh besar ada lagi. Nah, di ilmu terapan inilah keluar penerapan dari ilmu terapan. Disitulah dibutuhkan multi pihak. Maka disinilah bisa kekuasaan masuk, perdagangan masuk, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menyiapkan tangki oksigen kalau tidak ada regulasi tentang perdagangan, tentang teknik, tentang berapa boleh dan rumah sakit tipe A punya tangki berapa dan sebagainya. Tapi tentang oksigennya sendiri, biarkan itu di dalam ilmunya, dan itu adalah otonomi dari profesi untuk menjaga supaya dia tidak keluar, sampai dia tidak dikuasai, supaya dia tidak digunakan secara salah. Maka kita lihat di sini, dokter adalah sebuah profesi, dan ilmu kedokteran itu mengikuti kaidah ilmiah. Para senior yang saya hormati adalah Harold Wilensky, tokoh organisasi yang menyatakan bahwa kalau kita menyebut profesi, jangan sembarangan. Jangan semua itu kita sebut profesi. Profesi itu ada body of knowledge. Maka kedokteran adalah sebuah profesi karena ada body of knowledge-nya. Buat apa body of knowledge tadi? Untuk dasar perkembangan teori yang sistematis, untuk menghadapi banyak tantangan, dan oleh karena itu membutuhkan pelatihan yang lama. Lihatlah di dalam pendidikan tinggi, mana pendidikan yang paling lama dibanding pendidikan kedokteran. Bukan karena nggak naik kelas, tapi karena memang lama pendidikannya begitu. Maka pendidikan kedokteran ini menunjukkan bahwa ini adalah ciri dari sebuah profesi. Dan kedokteran juga yang selalu di depan, di awal selalu akan mengatakan, ingat kode etik. Karena profesi berangkat dari kode etik. Dan orientasinya adalah untuk memberikan pelayanan. Seperti kata Hippocrates, medicine is a helping profession. Dan karena itu, medicine is a noble profession. Dan juga kata Hippocrates, wherever the art of medicine we practice, there is the love of humanity. Di mana praktek kedokteran itu dilakukan, di situ tandanya ada kemanusiaan. Tapi tentu praktek kedokteran yang berdasarkan apa hakikat dari sebuah profesi. Yang oleh Royal College of Physicians ditangkap sebagai bahwa untuk dokter yang disebut profesi itu adalah sebuah pekerjaan yang mengatur dirinya sendiri melalui pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, sistematis, ada disiplin kolegial, dan itu lebih untuk pelayanan ketimbang keuntungan yang dipancarkan dari kode etiknya. Ibu bapak yang saya hormati, senior semua yang ada di sini, maka pada tahun 1500-an dokter-dokter di Inggris merasa galau karena banyak betul orang yang tidak punya pendidikan yang terstruktur mencoba untuk main dokter-dokteran begitu. Kita juga punya di sini dokter kecil gitu di SD gitu. Tapi itu merupakan bagian dari membangun sebuah pemahaman. Ini tidak. Mereka menggunakan kemampuannya untuk membuat orang percaya bahwa dia adalah orang the healer, atau dia sebut juga bahwa dia dokter, tapi ini tidak dipercaya karena dia tidak mengikuti kaidah tentang bagaimana sebuah pendidikan kedokteran itu berjalan.
Maka Thomas Linacre, seorang dokter yang ternama, membawa beberapa orang dokter lain, minta pada raja, tolong resmikan sebuah College of Physicians. Tanggal 23 September 1518, Raja Henry ke-8 mengukuhkan Royal College of Physicians. Ini pelajaran lain buat kita. Apa itu? King Henry meresmikan Collegium College of Physicians, tapi tidak mencampuri apapun di dalamnya. Bagaimana orang-orang itu ada di dalam, apa tugasnya dan sebagainya, tidak dicampuri. Ini sebuah pelajaran yang sangat baik tentang ini, makanya slide ini saya munculkan begitu. Apakah College of Physicians ini sebuah sekolah atau seperti kolegium yang kita mengerti? Dalam perjalanannya ternyata College of Physicians itu ini tugasnya, membuat standar pendidikan, standar kompetensi, melaksanakan ujian terhadap dokter di Inggris tentang kompetensi mereka, melakukan evaluasinya, menerbitkan sertifikat bahwa orang itu memang dianggap kompeten. Jadi College of Physicians yang lahir di Inggris pada tahun 1500-an itu, 1518 itu adalah cocok dengan yang kita anggap sebagai atau kita nyatakan sebagai kolegium saat ini, dan mereka menyatakan sebagai The Royal College of Physicians. Masih berkembang lagi tahun 1773 di Inggris. Saya ngomongnya Inggris nih, udah 2 kali ya, tadi Inggris, sekarang Inggris lagi. Di Inggris berdirilah Medical Society of London. Di situ berkumpul dokter spesialis bedah dan apoteker, tapi disadari bahwa tidak bisa sama-sama. Maka tahun 1805 dia berubah menjadi Medical and Chirurgical Society. Apotekernya hilang di sana, bukan karena perbedaan apa-apa. Dari nama-nama yang ibu bapak lihat sini, mungkin ingatnya William Saunders kali ya, dilihat sini, maka dikatakan bahwa Medical and Chirurgical Society itu dibentuk untuk menyatukan dokter dan dokter bedah dalam satu organisasi supaya bisa berbagi ilmu. Jadi kelihatan di sini bahwa memang ada sebuah pendekatan yang kekhususan di sini, yaitu ilmu kedokteran tadi yang tidak bisa bercampur begitu saja. Sekarang apa kata Prof. Bambang tadi? Konsil kesehatan, gitu ya. Tidak bisa dia. Tidak mungkin kita dokter mencampuri ilmu keperawatan atau bahkan kebidanan yang punya konsil juga tadinya, atau sebaliknya, tidak mungkin mereka mengerti apa yang sebetulnya ada di dalam kedokteran ini sendiri. Tahun 1907 dia berubah kenapa? Karena ada banyak bergabung perhimpunan dokter spesialis, dia menjadi The Royal Society of Medicine. Ini adalah seperti ikatan dokter Inggris. Contoh bahwa antara kolegium tadi dengan organisasi profesinya dia berbeda. Kolegium tadi bukan anak buah organisasi profesi, dan organisasi profesi dibentuk bukan atas dasar sebagai atasan dari kolegium tadi. Inilah salah satu independensi yang harus dimiliki oleh kolegium yang sudah ditentukan secara baik dengan hukum kita. Kemudian muncul lagi pada tahun 1858 dengan undang-undang kedokteran yang baru, yaitu General Medical Council. Masih di Inggris saya kasih contoh ya, General Medical Council. Dan General Medical Council itu tugasnya melakukan registrasi. Yang diregistrasi itu adalah kompetensinya, bukan tentang dia praktek di mana, umurnya berapa, tapi kompetensinya apa, dan apakah negara mengizinkan kompetensi seperti itu atau orang seperti ini diberikan sertifikat registrasi, surat tanda registrasi. Inilah sebuah pengertian-pengertian yang sering saya lihat masih rancu di tengah kita sendiri, sehingga kita tidak mengerti perbedaan-perbedaan yang ada itu. Nah, kita lihat di sini sekarang, sekali lagi namanya adalah Medical Council, konsil kedokteran. Kita sudah lihat 3 dari tadi, kolegium kedokteran, organisasi profesi kedokteran, dan konsil kedokteran. Kenapa saya ambil contoh Inggris? Ada sebabnya. Apakah kita terpikir mengapa Indonesia menggunakan terminologi seperti ini? Konsil kedokteran, kolegium kedokteran. Kenapa? Ini adalah jasa para senior kita, pendahulu kita, penggiat kita. Apa itu? Waktu itu mendirikan itu semua ada dasar inti yang paling hakiki. Apa? Kalau kita melakukan studi banding ke Amerika, nggak cocok. Nggak begitu kok di Amerika, memang tidak. Karena kita mengacunya sebetulnya ke Inggris. Kita mengacunya ke kelompok negara persemakmuran. Kenapa mesti ke situ? Coba pergi ke Belanda, cocok nggak? Nggak cocok juga kita. Tapi di tengah segala ketidakcocokan,
Sehingga pada tahun 60-70 kita sendiri suka bingung, sistem pendidikan kedokteran kita ini ngikut yang mana sih, kan begitu dulu bunyinya. Dan para senior kita memilih mengikut pada sistem persemakmuran. Kenapa? Karena di ASEAN waktu itu masih 9 negara, Timor Leste belum masuk, itu yang memiliki konsil, memiliki sistem pendekatan dalam sistem kedokterannya menggunakan sistem konsil. Yang paling tua adalah Thailand. Di situ juga ada Malaysia. Di situ juga ada Singapura. Di situ juga ada Laos dan sebagainya yang menggunakan semuanya sistem persemakmuran. Maka kalau Indonesia yang mendirikan ASEAN, sebetulnya mestinya Indonesia juga pendiri atau teladan atau contoh atau acuan di ASEAN untuk bidang kedokteran. Kita negara dengan 200 waktu itu 70 juta penduduk dengan sebaran pulau yang begitu banyak, mestinya pantasnya kita jadi acuan. Maka senior-senior kita memilih menggunakan pendekatan sistem persemakmuran. Jadi kalau kita sekarang ribut soal konsil, soal kolegium, nggak ada di Amerika, beda sama di Jerman. Iya, di Belanda juga yang mendidik kita pertama juga beda. Karena kita memilih sistem supaya di ASEAN kita bisa di depan. Yang menikmati soal ASEAN adalah Prof. Bambang ketika jadi ketua konsil 2014-2020, yaitu konsil-konsil negara di ASEAN datang belajar ke konsil kedokteran di Indonesia. Sekarang nggak ada lagi, karena kita bukan konsil kedokteran. Padahal yang dimaksud konsil adalah spesifik konsil kedokteran mestinya. Para senior yang saya hormati, begitu juga berdiri Asosiasi Kedokteran Sedunia pada tahun 1947. Anggotanya yang diakui hanyalah yang flag carrier. Jadi dari Indonesia yang boleh jadi anggota hanyalah Ikatan Dokter Indonesia. Ini contoh bagi kita bahwa jika kita ingin bergaul di dunia internasional, maka seharusnya kita mengikuti pakem-pakem yang universal. Dan kita sudah punya semua sebetulnya. Yang sekarang ini kita bingung lagi seperti kita kembali ke lebih dari 25 tahun yang lalu. Maka kita kembali pada ilmu kedokteran. Tadi adalah kita bicara sedikit profesi yang mengikuti kaidah ilmiah. Tolong diingat pesan dari Prof. Johansa Marzuki, seorang yang sangat senior, sangat tua, tapi berani untuk maju untuk mempertahankan kemandirian dari kedokteran ini, khususnya tentang ilmu kedokteran. Beliau mengingatkan tentang pasal 1, ilmu kedokteran itu harus rasional. Kita bicara fakta, kita tidak lagi bicara mistik ketika zamannya Aesculapius. Yang kedua, ilmu kedokteran itu harus benar. Benar itu artinya harus dapat dibuktikan. Sebab akibat. Nah, dengan begitu inilah yang evidence based medicine. Kebenaran ini harus bersifat universal. Kalau kita bilang di sini benar, di negara lain mestinya sama kebenaran itu. Yang ketiga, ilmu kedokteran itu haruslah otonom. Dan otonom itu independen juga. Otonom artinya memiliki sistem tersendiri kedokteran. Itu sebabnya tadi tidak bisa konsil kesehatan ikut memberikan penilaian tentang profesi kedokteran. Tidak bisa. Saya tegas menyatakan, tidak bisa. Dan yang kedua adalah tentang independen. Independen ini adalah membuat keputusan sendiri dalam kegiatan intelektual. Saya akan ambil contoh ekstrim saja, misalnya pada Prof. Teddy. Mana mungkin Prof. Teddy ketika sedang melakukan operasi rekonstruksi plastik surgery, di tengah-tengah itu kemudian, ini digimanain ya? Tanya orang lain deh, tidak bisa. Karena Prof. Teddy mempunyai sebuah otonomi yang independen dalam kegiatan intelektualnya. Itu baru contoh kecil. Dalam contoh besar kita bisa ngomong lebih besar lagi. Dan yang keempat adalah bahwa ilmu kedokteran itu harus tidak ada konflik kepentingan. Begitu konflik kepentingan masuk, begitu akan terjadi malapetaka. Ini contohnya. Dua negara ini, Amerika Serikat dan Jerman, adalah negara yang, ini kenapa jadi 1645 nih? 1945-1946 ya. Ini dua negara yang selalu menjadi acuan kita tentang ilmu kedokteran, Jerman dan Amerika. Dua-duanya membuat peristiwa yang menghebohkan. Amerika pada tahun 1932 sampai 1972 dengan sengaja melakukan perintah kepada dokter, kalau dia tidak mau dia akan diberhentikan dari karirnya. Kalau di sini dimutasi ya. Begitu? Ini yang ditepokin siapa sebenarnya? Begitu ya. Jadi atau diberhentikan sama sekali dari karirnya, dipindahkan atau diberhentikan sama sekali. Apa itu? 600 orang Afro Amerika, dulu kita bilangnya negro ya, Afro Amerika, yang terbukti sifilis tidak boleh diobati dalam pengawasan Kementerian Kesehatan. Kenapa?
dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala gratis dan makan gratis. Nggak ada yang beda sama kita sekarang ya. Kenapa pemeriksaan kesehatan berkala gratis? Sebetulnya sedang diambil genomnya untuk dilihat yang tipe mana akan lebih berat sifilisnya, yang tipe mana yang lebih cepat matinya. Etiskah itu? Tidak. Ketahuan oleh pers dari Perancis yang membuka dan menuntut agar dibuat sebuah komite untuk melakukan, kalau sekarang istilah keren kita, audit medik gitu ya, diperiksa di situ dan akhirnya dinyatakan bahwa pemerintah Amerika jelas bersalah karena hal ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama CDC. Siapa yang nggak kenal CDC di sini? Ya, nah maka ditetapkan pemerintah Amerika harus mengeluarkan 10 juta US dollar untuk membiayai semua anak-anak dan janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang tidak diobati sifilisnya dengan sengaja. Gitu ya. Nah, belum selesai cerita itu karena pada tahun 1977 Presiden Amerika Serikat, siapa tuh waktu itu? Siapa? Kita Presiden Indonesia aja lupa ya, Bill Clinton ya. Bill Clinton masih harus mengeluarkan pengakuan pernyataan bersalah presidensial testimoni. Bayangkan tahun 77 masih ada. Apakah kita mesti mengalami hal seperti itu oleh karena nanti kemungkinan terjadi kecelakaan? Tentu kita tidak mau. Tidak perlu ada yang jadi korban sana. Pemerintah tidak boleh, profesi tidak boleh, masyarakat yang lebih-lebih nggak boleh gitu. Yang kedua adalah di Jerman. Tahun 1945 sampai 1946 sidangnya 1 tahun. Pengadilan Nuremberg di Jerman itu dilakukan oleh negara lain. Amerika, Rusia, Inggris, dan Prancis mengadili pemerintah Jerman di negara Jerman sendiri atas perilakunya yang terukur oleh pemerintah. Kalau tidak, dokternya akan dihukum mati, yaitu pemberian gas, sehingga banyak orang yang mati dimasukkan ke dalam kamar gas. Saya kira kita pernah dengar, termasuk perempuan dan anak. Maka dibuat sebuah komite yang mengadili pemerintah Jerman yang menyatakan harus menyatakan permintaan maaf kepada rakyatnya telah berbuat keji kepada masyarakatnya sendiri. Artinya, jika ilmu kedokteran tidak independen tapi di bawah kekuasaan, maka akan mungkin terjadi hasilnya sebuah pelanggaran etik, dan itu terlampau besar. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya melompat sudah hampir habis ini, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah mahkamah hukum yang tertinggi di Indonesia. Sudah 5 kali, sudah ada yang pernah mencatat? 5 kali memberikan putusan, amar putusannya itu terkait dengan profesi kita, kedokteran, yang sangat-sangat prinsipil. Lihat keputusan nomor 82 tahun 2015 yang tadi disampaikan oleh Prof. Bambang. Itu apa? Harus ada pemisahan yang tegas antara konsil kedokteran dengan konsil tenaga kesehatan. Ini adalah amanat dari Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, nomor 10 tahun 2017, bahwa organisasi profesi dokter dan kolegium bersifat independen dan bukan bagian dari pemerintah. Jelas keputusan dari MKRI. Keputusan nomor 13 tahun 2025, keberadaan kolegium merupakan bagian dari academic body profesi kedokteran. Jelas mahkamah menunjukkan bahwa mengerti bahwa kolegium itu adalah academic body, bukan political body, bukan administrative body, tapi adalah academic body. Keputusan nomor 111 tahun 2024 dan 182 tahun 2024 yang keluar bersamaan menyatakan bahwa kolegium adalah unsur, bukan alat kelengkapan dari sebuah konsil, dan konsilnya adalah konsil kedokteran. Kemudian juga konsil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menjalankan perannya yang bersifat independen. 5 amar putusan dari Mahkamah Konstitusi ini wajib dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia, termasuk oleh kita, komunitas dokter sendiri. Artinya, kalau kita komunitas dokter juga tidak melaksanakan amanah ini, kita sebetulnya melakukan pembangkangan terhadap Mahkamah Konstitusi. Kita wajib untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh konstitusi, yaitu membuat kolegium yang independen. Itu adalah kewajiban kita para dokter. Senior semua yang saya hormati, saya sampai pada akhir risalah, tapi risalahnya sama panjang sama yang tadi. Yang pertama adalah bahwa kedokteran itu adalah profesi tertua. Lihatlah catatannya tadi. Yang kedua, perkembangan menjadi profesi diawali dengan pertumbuhan ilmu dan penerapannya secara bersama.
Kelompok kedua, kita belajar tadi tentang memberikan kewenangan kepada yang lebih tepat, seperti Apollo kepada Aesculapius. Kita belajar tadi bahwa ilmu kedokteran dibangun dengan kekuatan filosofis dan etis. Tadi Socrates dan Hippocrates. Kita belajar tadi bahwa pendidikan kedokteran adalah pendidikan tinggi. Kita belajar tadi Al-Karawi University. Kita belajar juga bahwa etik adalah darah daging kedokteran. Ada etik profesi dan ada etik terapan, yaitu etik dalam pendidikan kedokteran, etik dalam riset kedokteran seperti oleh Ibnu Sina, dan etik dalam pelayanan kedokteran. Kelompok berikut, sejarah menunjukkan bahwa ilmu kedokteran sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan kolegium kedokteran serta konsil kedokteran adalah sebuah kesisteman untuk membina profesi agar ada pada standar tertinggi dan mengedepankan keselamatan pasien. Karena itu kolegium kedokteran dan konsil kedokteran bersifat independen, tidak di bawah pengaruh apapun kecuali di bawah etik dan kaidah ilmiah. Dan terakhir adalah Indonesia juga melalui perjalanan panjang sudah pernah sampai pada hakikat kedokteran yang universal sebetulnya. Kita seperti kembali ke 25 tahun yang lalu. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah 5 kali membuat amar putusan terkait konsil kedokteran dan kolegium kedokteran yang bersifat konsisten keputusannya. Tidak ada yang berubah. Maka semua pihak wajib patuh, termasuk komunitas kedokteran, wajib patuh untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.